14014212997. Dan saya Puja Trasono dengan NIM 140142131. Saya Pransi Putri Ananta dengan NIM 140142156. Dan saya Fatimah Zahra dengan NIM 140142109. Saya Muhammad Raffi Narsajani dengan NIM 14014214340. Di sini kami akan melakukan simulasi pembelajaran matematika dengan materi KPK dan FPB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Pagi, Bu. Semangat ya. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa ya. Siapa yang mau memimpin doa ke depan? Saya, Bu. Bos, silakan Mas Raffi. Untuk memulai pelajaran kita pada hari ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mas Raffi. Iya, Bu. Apakah hari ini masih semangat anak-anak? Masih, Bu. Hari ini ada yang tidak berangkat ya? Tidak? Berangkat semua, Bu. Berangkat semua, alhamdulillah. Wah, kalian kok suaranya lemas ini sudah sarapan belum? Belum. Kalau jadi supaya kita lebih semangat, ayo kita drill dulu. Ayo. Jadi kalau ibu bilang kelas 4 kuat, sehat, semangat, ada gitu ya? Iya, Bu. Oke, ayo kita coba. Kelas 4 Kuat, sehat, semangat. Jadi hari ini kita akan belajar tentang apa sih? Siapa yang tahu? KPK. KPK, oke. Hari ini kita akan belajar tentang KPK dan FEB dan kemudian penerapan KPK dan FEB di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi pada kali ini kita akan belajar mengenai KPK dan FEB. Pada KPK, apakah kalian sudah tahu kepanjangan dari KPK itu sendiri? Kelipatan kecil. Nah, kelipatan persekutuan terkecil. Tapi apakah kalian sudah tahu apa itu kelipatan? Belum, Pak. Tahu, Pak. Jadi akan Bapak jelaskan pada ini. Jadi misalkan kita punya angka 3 dan 4. Nah, kelipatan itu adalah perkalian angka ini dengan bilangan asli. Misalnya bilangan asli itu 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Jadi kelipatan pertama dari 3 adalah angka 3 itu sendiri. Kemudian kelipatan kedua dari angka 3 yaitu 3 kali 2 atau 3 ditambah 3. Misalkan itu 6. Begitu seterusnya hingga tambah aja 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Seperti yang dengan angka 3, angka 4 juga seperti itu. Kelipatan angka 4, 8, 12, 16, 20, 24. Nah, di sini kita akan mencari kelipatan persekutuan terkecil. Jadi kita dari bilangan tersebut ini kita mencari angka yang sama, yaitu ada angka 12 dan angka 24. Karena KPK adalah persekutuan terkecil kelipatan, jadi KPK dari kelipatan persekutuan dari 3 dan 4 adalah 12. Dan 12 itu sendiri juga mempunyai faktor. Kita untuk mencari faktor dari sebuah angka, kita bisa menggunakan dengan sebuah cara, yaitu namanya pohon faktor. Pohon faktor itu seperti begini. Misal tadi angka adalah angka 12. Nah, angka 12 ini nanti akan dibagi dengan faktorisasi prima, yaitu bilangan prima. Bilangan prima itu dari angka 1, 2, 3, 5 dan selanjutnya. Tapi 1 biasanya tidak kita anggap. 12 apakah bisa dibagi 2? Bisa, Pak. Bisa, berarti di sini masuk 2. 12 dibagi 2? Nah. Apakah 6 masih bisa dibagi 2? Bisa, Pak. Bisa. 6 dibagi 2 3. adalah 3.
kita akan menemukan faktorisasi dari 12, yaitu adalah 2 kali 2 kali 3, sehingga 2 pangkat 2 kali 3 atau 4 kali 3, sehingga faktor dari angka 12 adalah 4 dan 3 ini tadi. Jadi kelipatan itu adalah hasil kali bilangan itu dengan bilangan asli tadi, yaitu seperti bilangan cacar dari angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Misalkan pada kelipatan 2, kelipatan 2 itu diperoleh dari 1 kali 2, 2 kali 2, 1 kali 4, 3 kali 2, 4 kali 2. Jadi bilangan kelipatan 2 itu adalah 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 dan seterusnya. Seperti yang tadi, ini juga kelipatan 5, yaitu ada 5, 10, 15 dan seterusnya. Nah, ini adalah yang seperti Bapak jelaskan tadi, yaitu adalah faktor dari suatu bilangan. Di sini bisa kita perhatikan pada angka 6, yaitu adalah hasil perkalian dari 1 kali 6 dan 2 kali 3. Pada bilangan 12, 1 kali 12, 2 kali 6, 3 kali 4. Pada bilangan 16, 1 kali 16, 2 kali 8 dan 4 kali 4. Pada bilangan 20, 1 kali 20, 2 kali 10 dan 4 kali 5. Jadi bilangan 12 adalah hasil perkalian dari 1 dan 12, 2 dan 6, serta 3 dan 4. Maka faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6 dan 12. Nah, di sini kita akan menentukan KPK tersebut, menentukan kelipatan dan faktor suatu bilangan seperti yang sudah Bapak jelaskan sedikit tadi. Misalnya pada contoh titik-titik 6, 9, titik-titik dan seterusnya. Nah, untuk mengisi barisan bilangan di atas, kalian dapat menggunakan cara penyelesaian sebagai berikut. Nah, itu selisih antara 6 dan 9, yaitu 3. Bilangan-bilangan di sebelah kanan diperoleh dengan menjumlahkan dengan 3 terus menerus, sehingga dapat diketahui bahwa di barisan dari bilangan tersebut yaitu ada 3, 6, 9, 12, 15, 18 dan 21 dan seterusnya. Nah, seperti yang Bapak jelaskan tadi juga, dalam menentukan faktor persekutuan itu adalah kita membagi bilangan tersebut apakah bisa habis dibagi 2, 3, 4, dan 5 atau sesuai dengan faktorisasi prima atau bilangan prima. Misalkan contoh dari faktor dari 12 adalah tadi 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Faktor dari 18 adalah 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Sehingga faktor persekutuan dari 12 dan 18 adalah 1, 2, 3, dan 6. Kemudian kita di sini akan mengenal bilangan prima dan faktor prima. Nah, tadi Bapak menjelaskan ada bilangan prima. Nah, bilangan prima itu adalah bilangan asli yang hanya memiliki tepat 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Misalnya pada bilangan 1, 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Nah, bilangan 2 hanya memiliki tepat 2 faktor, yaitu 1 dan 2, karena 2 sama dengan 1 kali 2 atau 2 dikali 1. Bilangan 3 juga merupakan bilangan prima karena hanya memiliki tepat 2 faktor, yaitu 1 dan 3, karena 3 sama dengan 1 dikali 3 atau 3 dikali 1. Sedangkan bilangan 4, 6, 8, 9, 10, dan 12 bukanlah bilangan prima karena memiliki lebih dari 2 faktor, seperti 1 kali 4, 2 dikali 2, 4 dikali 1. Nah, itu kan memiliki 3 faktor. Nah, kita akan masuk ke materi utama kita, yaitu bagaimana menyelesaikan permasalahan KPK dan NMI. Nah, jadi untuk kita menentukan KPK dari suatu bilangan atau 2 bilangan misalnya, yaitu melalui bilangan kelipatan persekutuan dari 2 bilangan itu yang nilainya paling kecil. Contoh pada kelipatan dari 2 ada 2, 4, 6 yang sudah Bapak jelaskan tadi, yaitu ada kelipatan dari 2 dan kelipatan 3. Setelah kita mencari kelipatan persekutuan dari 2 dan 3 adalah 6, 12, 8 dan seterusnya yang angkanya sama, bilangnya sama, sehingga KPK itu kan persekutuan terkecil, sehingga KPK dari 2 dan 3 adalah 6.
Kemudian selanjutnya untuk mencari faktor persekutuan terbesar dari dua bilangan. FEB dari dua bilangan adalah faktor persekutuan yang nilainya paling besar di antara faktor-faktor kedua bilangan tersebut. Misalnya pada faktor dari 14 adalah 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Faktor dari 24 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Nah, faktor persekutuan dari 18 dan 24 adalah 1, 2, 3, dan 6. Yang kita lihat faktor yang sama, persekutuan itu adalah sama. Sehingga faktor persekutuan terbesar atau FEB dari 18 dan 24 adalah 6. Misal Bapak beri contoh lagi, misal pada angka 15 dan 20. Faktor dari 15 itu ada 1, 3, 5, dan 15. Faktor dari 20 ada 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. FEB adalah faktor persekutuan terbesar, sehingga faktor persekutuan dari 15 dan 20 yaitu ada 1 dan 5. 1 dan 5. FEB adalah faktor persekutuan terbesar. Sehingga dari faktor 1 dan 5 yang memiliki nilai terbesar adalah 5. Sehingga FEB dari 15 dan 20 adalah 5. Nah, di sisi lain kita bisa menggunakan cara lain untuk menentukan KPK dan FEB dari dua bilangan, yaitu dengan menggunakan pohon faktor. Nah, 15 dapat dibagi dengan angka 3 misalkan. 3, 5. Sehingga kita dapatkan faktor dari faktorisasi dari 15 adalah 3 kali 5. Kemudian untuk angka 20 dapat dibagi 2, 10, 2, 5. Sehingga faktorisasi dari angka 20 adalah 2 kali 2 kali 5 atau 2 kali 2 kali 5. Nah, untuk menentukan KPK itu sangat mudah, yaitu kita memasukkan faktorisasi semuanya, sehingga ada 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Jika ada yang sama, kita pilih salah satu yang terbesar. Karena ini adalah pangkat yang satu semua, jadi kita satu aja. Sehingga KPK dari 15 dan 20 adalah 4 dikali 3 kali 5, yaitu 12 kali 5 sama dengan 60. Apakah itu benar? Mari coba kita buktikan. Kelipatan 15 itu ada 15, 30, 45, 60, 75, 90, dan seterusnya. Kelipatan 20 ada 20, 40, 60, 80, 100, dan seterusnya. Sehingga KPK dari angka 15 dan 20 tadi adalah 60. Angka yang sama pada kelipatan 15 dan 20 adalah ada 60 dan mungkin selanjutnya. Nah, karena yang terkecil adalah 60, maka KPK dari 15 dan 20 adalah 60. Jadi benar. Dan FEB tadi yang seperti sudah saya jelaskan tadi. Nah, setelah tadi kalian mengenal mengenai konsep dari KPK dan juga FEB, sekarang ibu mau mengenalkan satu media untuk menuju pembelajaran kita, namanya apa? Pohon faktor. Nah, sini kan ada itu ya, ada pohon faktor dari bilangan 6. 6 itu kalau dibagi berapa? Dibagi 1 berarti hasilnya dapat Sama 6. 60. Nah, kalau kita bagi 2 Jadi 3. Oke, nah sekarang di sini ada kotak soal. Ibu mau minta salah satu
Mungkin Mbak Ima boleh ngasih yuk, aku maju. Yeay, tepuk tangan. Nah, di sini kan ada salah satu angka ya. Nanti Mbak Ima bisa ambil dua lembar soal. Coba dibacakan biar teman-teman tahu. FWB dari 8 dan 24. Oke, sekarang yang pertama tadi harus buat 24 dalam dibudai. Kita harus buat pola faktor. 8 sama tadi 24. Dan sekarang ditulis sama dengan ya. Nah, gitu. 3 kalau 24. Kalau 24 berapa? Untuk FPB-nya berarti 2,3 Bu. Iya, 2,3. Dengan 2 kali 2 kali 2. Ya, 2 kali 2 4 kali 2 8. Tuh. Berarti FPP dari 8 dan 24 sama dengan hasilnya berapa, anak-anak? 8. Tepuk tangan yuk buat Mbak Ima. Semangat. Ada yang mau maju lagi? Rafli, Bu. Bu. Boleh. Yuk, ini 2 soal. Ini ya. PK dari 16 dan 12 Bu. Mbak Firly kenapa? Dewi ini gimana kan Bu? Mbak Firly cantik Bu. Mbak Firly nakal ya. Iya Bu. Ayo perhatikan yuk. Ini Bu. Ini satu seperti ini ya Bu. Ya betul. Terus bagi lagi juga hasilnya. Dan Bu. Ya segitu di sini. 16. Sama dengan Dua angkat lagi Bu. oke betul. Terus 12 di sini. 12 sama dengan Dua pangkat 2 kali 3 Bu. Ya. Lalu untuk KPK sama dengan Berapa Bu? nah, jadi gini ya, diberikan 2 pangkat 4 dikalikan 2 pangkat 2 Kali 3. dikali 3. 2 pangkat 4 berapa? 2 pangkat 4 tadi 6. 16 Bu. 16. Terus 2 pangkat 2 pangkat 2 4. 4. Terus dikalikan 3. 16 dikalikan 4 sama dengan 60. 64 Bu. 64. Terus dikalikan Dikali 3. gambar jalan di sini. Berarti 64 dikali 3 sama dengan 4 kali
Untuk KPK sendiri dari faktorisasi hasil dari 16 sama dengan 2,4, sedangkan 12 itu dapatnya 2,2 dikali 3. Kalau untuk menghitung KPK, kita mengalihkan seluruh hasil faktorisasi. Kalau ada dua yang sama, misalnya 3, terus di sini ada 3, kita tuliskan 1 saja. Berarti KPK untuk 16 dan 12 sama dengan 2 dipangkatkan 4, 2 dipangkatkan 4 dipangkatkan 2 dikali 3. Berarti 2 pangkat 4 tadi hasilnya 16, terus 2 pangkat 2 hasilnya 4 dikalikan 3. Berarti 16 dikalikan 12 sama dengan 192. Ini sudah paham? Sudah. Oke, tepuk tangan dulu yang berdiri semuanya. Baik, setelah kalian sudah mengerjakan soal dari papan buah faktor, sekarang Bapak akan bagikan tugas kelompok. Jadi Bapak akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Nanti setiap kelompok mengerjakan soal yang Bapak berikan, lalu kalian maju presentasikan. Begitu ya? Iya, Pak. Nah, Untuk kelompok yang kelompok 1 mana, Pak? Kelompok 1 Mbak Fili dengan Mbak Ima, kelompok 2 Mbak Tina dengan Mas Huja. Jadi ini yang bedanya. Bapak beri waktu 30 menit untuk mengerjakan ya. Bagaimana Mbak Ima, ada kesulitan? Nah betul ini Mbak Fili, jadi ini dibagi 2, begitu ya. Mas Huja apakah ada kesulitan? Ini betul ya, Pak? Bagi 2 dulu. Oh ya, ini betul. Ya. Baik, apakah sudah selesai? Anak-anak? Belum ya, baik. Oh, ada 2 soal ya, Pak? Iya. Jadi kalian mengerjakan 2 soal makanya. Wah, banyak sekali ya. Baik, Pak. sudah ya, waktu sudah habis ya. Baik, siapa yang ingin maju ke depan? Hujan, Pak. Baik, Mas Huja silakan. Yeay, kalau gua maju. Tulis siapa tulis ya Mas Huja. Sudah Pak. Sudah ya. Baik, sudah anak-anak. Apakah sudah benar pekerjaan kelompok dari kelompok 2? Sudah. Oke ya. Beri tepuk tangan dulu. Yeay. Mas Huja silakan silakan dulu. Baik, setelah kalian sudah mengerjakan tugas kelompok tadi dengan luar biasa, tepuk tangan lagi untuk kita semua. Yeay. Kalian siap-siap, Pak. Mudah-mudahan ya kalian berarti sudah paham. Tapi agar lebih paham, Bapak akan memberi kalian lembar soal evaluasi, kalian bisa kerjakan secara mandiri ya. Bapak kasih bagaimana? Berapa soal? Sedikit, cuma 10 ya. Oke. Ya. Jadi biar kalian lebih paham, Bapak kasih soal evaluasi. Kerjakan secara mandiri ya. Ya, Pak. Bapak kasih waktu 10 menit. Baik. Sudah selesai semua? Sudah, Pak. Terima kasih. Bapak ambil ya soal evaluasinya. Udah, Pak, masih tinggal 1 soal. Baik, Bapak tunggu. Mas Huja sudah selesai? Sudah Iya, selesai. sudah selesai. Baik. Terima kasih semuanya. Baik anak-anak, hari ini kita telah belajar apa anak-anak? KPK. Oke, KPK dan FPB. Hari ini kita sudah belajar dengan KPK dan FPB. Sudah paham terkait dengan materi KPK dan FPB? Sudah. Sudah. Oke, KPK itu apa, Mbak Pinasti? Kelipatan persekutuan terkecil. Benar, kelipatan persekutuan terkecil. Kecil. Kemudian kalau FPB apa, Mas Rafli? Faktor persekutuan terbesar dulu. Baik, benar ya, KPK itu kelipatan persekutuan terkecil, sedangkan FPB kelipatan persekutuan terbesar. Jadi ketika mengerjakan KPK, kita mengambil semua faktornya. Ketika mengerjakan FPB, kita ambil yang sama. Jadi untuk mengerjakan KPK dan FPB itu salah satunya dengan menggunakan pohon faktor. Oke, sudah anak-anak sudah paham terkait dengan materi hari ini. Kemudian kita tutup pembelajaran dengan berdoa. Oke. Adakah yang ingin memimpin doa? Saya dulu. Oke, Mbak Pinasti silakan memimpin doa. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih kepada Mbak Pinasti yang telah memimpin doa. Tepuk tangan dulu untuk kita semua yang sangat bersemangat dan sangat keren. Murid-muridnya juga keren. Selanjutnya kita akan melakukan
Ya, kelas 4 kuat, Kuat, sehat, dan semangat. Kita nyanyi lagi. Kelas 4 Kuat, sehat, semangat. Hebat sekali kelas 4. Ibu bangga sama kelas 4. Baik. Setelah ini anak-anak bisa pulang ke rumah masing-masing. Pulang ke rumah masing-masing, nanti di jalan hati-hati ketika menyeberang, ambil lajur kiri dan memperhatikan lingkungan sekitar ketika akan menyeberang. Tidak boleh langsung lari, tapi diperhatikan kanan dan kiri agar selamat. Gitu ya. Ketika sudah sampai rumah, langsung bersih-bersih baru istirahat. Sama kerjaan dulu, Bu. Ya, Bu. Ya, boleh. Mau main, Bu? Ya, main juga boleh. Nanti bisa dilanjutkan ketika di rumah. Rumah. Oke, Ibu tutup pembelajaran hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian